Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman pionir semua, terima kasih ya karena sudah meluangkan waktunya untuk mengklik video ini. Nah, di sini saya sebagai pemilik akun channel receh, saya akan membahas tentang perkembangan aplikasi P-Network. Nah, di sini P-Network itu sangat dinanti-nanti oleh para seluruh pionir di seluruh dunia ya. Terutama khususnya di seluruh Indonesia yang sedang menanti kapan listing atau mainnet koin P-Network ya, terutama menunggu kapan KYC atau KYC itu datang. Nah, teman-teman pionir semua ya, di sini saya akan membahas tentang sebuah cerita ya teman-teman ya, cerita yang sangat panjang yang dinanti-nanti oleh seluruh pionir di seluruh jagat maya, di seluruh Indonesia ya. Di seluruh negara juga, setiap negara menanti-nanti masa ini, yaitu masa mainnet ya. Kapan mainnet itu terjadi? Nah, di sini saya akan membeberkan ya sebuah situs, sebuah website atau artikel membahas tentang sebenarnya kapan mainnet akan terjadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci dan detail ya teman-teman ya. Sebelumnya persiapkan diri Anda untuk menghadapi KYC yang akan terjadi kemungkinan pada bulan Desember ini teman-teman. Nah, di sini ada sebuah postingan ya, jaringan Pi atau pemeriksaan terakhir. Nah, apa arti pemeriksaan terakhir? Pemeriksaan terakhir adalah persiapkan semuanya ya teman-teman ya. Artinya finish itu sudah dekat, jadi persiapkan diri Anda. Akhirnya entry mainnet P-Network sudah dekat pada postingan kali ini. Kami akan menjelaskan apa saja yang harus kita periksa sebelum masuk ke mainnet. Ini telah dibahas secara rinci di postingan terakhir, tetapi kami mendorong Anda untuk memeriksanya karena lebih banyak konten baru disertakan. Nah, yang pertama yang harus dipersiapkan ya teman-teman ya, tanda pengenal yaitu paspor atau KTP. Meskipun tanggal pastinya belum diumumkan, kemungkinan besar verifikasi KYC untuk semua pengguna akan dimulai paling lama dalam 2 atau 3 minggu. Sarana identifikasi merupakan persiapan yang diperlukan untuk proses verifikasi KYC. KYC Pi diautentikasikan hanya dengan paspor, namun berita terbaru adalah bahwa tim inti sedang mengembangkan fungsi baru yang memungkinkan autentikasi KYC dengan ID atau ID card dari masing-masing negara. Namun masih harus dilihat apakah ini akan sepenuhnya berlaku untuk semua negara. Dengan kata lain, di beberapa negara KYC dapat dilakukan dengan ID, tetapi mungkin ada negara yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, saya sarankan agar Anda membawa paspor jika memungkinkan. Detailnya adalah sebagai berikut. Jika Anda menyiapkan paspor yang kadaluarsa tidak valid, itu harus paspor yang masih berlaku, kecuali Anda telah menulis nama bahasa asli Anda di profil jaringan Pi Anda. Nama Anda hanya akan dalam bahasa Inggris, jadi Anda memerlukan paspor. Pengecualiannya adalah bagaimanapun jika bahasa Inggris adalah bahasa pertama Anda, seperti Inggris atau Amerika, karena nama mereka akan dieja seperti kartu identitas biasa. Jika Anda telah menulis nama bahasa Inggris dan bahasa asli Anda dengan benar di profil jaringan Pi, kami yakin bahwa Anda hanya perlu memiliki paspor atau kartu identitas. Alasan saya tidak bisa menjamin hal ini dengan pasti adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Masih ada kemungkinan akan ada negara yang tidak mengizinkan autentikasi KYC menggunakan identifikasi umum. Nah, di sini ya teman-teman ya, ada kemungkinan salah satu negara atau beberapa negara tidak mengizinkan verifikasi KYC itu menggunakan ID, tapi harus menggunakan paspor. Nah, maksudnya seperti ini teman-teman. Jika nama kita itu kita mendaftar menggunakan akun Facebook ya teman-teman ya, kemungkinan verifikasi KYC-nya itu agak sulit. Nah, makanya diperlukan verifikasi menggunakan yaitu paspor yang diakui di seluruh negara ya teman-teman ya. Tapi kalau kita menggunakan ID atau KTP itu hanya berlaku di negara kita, tapi tidak berlaku di negara orang ya teman-teman ya. Di negara-negara lain itu KTP itu tidak berlaku.
yang berlaku adalah paspor, karena paspor itu berlaku di seluruh negara. Itulah yang dimaksudkan tadi teman-teman. Tapi kalau memang benar contohnya nama asli kita itu memang waktu kita mendaftar kita menggunakan nama asli ya, itu kemungkinan yang akan bisa menggunakan ID ya, ID atau KTP. Tapi kalau namanya itu contohnya ya, kita masuk dengan akun Facebook ya, di akun Facebook itu namanya kan beda kadang-kadang ya, itu harus menggunakan paspor. Di sini ada penjelasannya ya teman-teman ya, kalau nama kita berbeda dengan nama asli kita ya. Jika Anda salah mengeja nama bahasa Inggris Anda, tetapi hanya memasukkan nama bahasa asli Anda dengan benar, Anda memiliki dua opsi. Salah satunya adalah membuka profil Pi sekarang dan menggunakan banding pembaruan nama untuk memperbaiki ejaan bahasa Inggris yang salah dan kemudian mengautentikasi dengan paspor. Cara lainnya adalah dengan hanya menggunakan kartu ID Anda untuk memverifikasi KYC. Namun, seperti yang disebutkan di atas, pertama-tama perlu untuk mencoba mengautentikasi dengan paspor sebanyak mungkin. Harap pikirkan verifikasi KYC menggunakan ID sebagai rencana B. Oh, artinya begini teman-teman ya, yang diutamakan itu ya untuk melakukan verifikasi KYC ialah menggunakan paspor ya. Tetapi, kalau memang kita sudah melakukan banding nama, nama kita sudah diubah, namanya benar seperti yang ada di ID atau di KTP, itu adalah rencana B ya. Rencana B itu artinya bisa menggunakan ID atau KTP ya teman-teman ya, tidak harus menggunakan paspor. Banding pembaharuan nama, kunci verifikasi KYC adalah apakah orang ini benar-benar Anda. Artinya KYC itu adalah mengautentikasi apakah akun yang ada di Pi Network itu memang benar-benar akun Anda atau tidak. Itulah mengapa harus diadakan KYC ya teman-teman ya, karena KYC itu pemeriksaan ID ya, ID atau identitas asli benar-benar apakah itu kita atau bukan. Dengan kata lain, jika paspor Anda adalah metode identifikasi yang Anda ingin gunakan untuk verifikasi KYC, itu harus cocok dengan nama bahasa Inggris Anda di profil Pi Anda. Dengan cara yang sama, jika Anda ingin KYC diverifikasi dengan kartu ID Anda, nama bahasa ibu Anda harus persis berada di profil Pi Anda dan harus sesuai dengan ejaan kartu ID Anda. Nah, ini ada lagi ya teman-teman ya, verifikasi dengan kartu ID Anda, nama bahasa ibu Anda persis berada di profil Pi Anda. Nah, ini saya kurang paham teman-teman ya, maaf sebelumnya saya kurang paham tentang nama ibu juga disertakan di sini. Saya lanjutkan ya teman-teman ya, itu kita bahas nanti saja itu. Oleh karena itu, untuk memverifikasi ini, pastikan untuk membuka profil Anda di aplikasi Pi Network sekarang dan periksa apakah nama Anda dieja dengan benar. Jika Anda membutuhkan panduan terperinci, silakan baca posting kami sebelumnya. Oh, artinya kita harus membenahi ya nama di akun Pi Network kita ya, apakah nama ejaannya benar atau tidak. Yang ketiga syaratnya yaitu dengan dompet tes. Per 2 Desember 2021 tidak ada aturan yang harus dibuat sekarang. Tidak ada aturan yang harus dibuat sekarang. Oleh karena itu, pada prinsipnya disarankan untuk membuatnya sekarang sebanyak mungkin. Tetapi jujur saja saya mengabaikan prinsip ini dan memiliki gagasan bahwasanya harus dibuat sekarang. Oke, ini alasannya. Harap pikirkan dan jika Anda setuju buat dompet percobaan segera mungkin. Saat Anda memasuki mainnet di masa mendatang dan jumlah Pi yang akan Anda bayarkan telah dikonfirmasi, Pi akan disimpan ke dompet Pi Anda. Jika Anda belum membuat dompet saat ini, Anda mungkin tidak menerima pembayaran Pi yang dikonfirmasi. Tentu saja ini mungkin berlebihan karena tim inti belum mengeluarkan peringatan pasti tentang hal ini. Jika Anda membuat dompet uji Pi sekarang, dompet itu akan ditautkan sebagai dompet Pi asli setelah masuk ke mainnet. Artinya, dompet uji yang dibuat sekarang menjadi dompet yang sebenarnya apa adanya. Saat ini Pi masih dalam tahap testnet. Jadi jika Anda ingin membuat wallet lagi karena berbagai alasan setelah membuat tes wallet, Anda bisa membuat kembali. Namun begitu memasuki mainnet, tidak mungkin untuk membuat ulang dompet uji.
Nah, di sini diartikan ya, kesimpulannya seperti ini ya teman-teman ya. Jika teman-teman belum membuat dompet wallet, sesegera mungkin ya harus membuat yaitu dompet wallet dan melakukan pengujian yaitu transfer fee ya teman-teman ya. Apakah transfer fee itu berhasil atau tidak, di sini sangat diperlukan. Jika Anda membuat dompet tes sekarang, Anda akan diberikan 100 fee test yang dapat Anda gunakan untuk menguji transfer secara bebas. Mengetahui cara menggunakannya terlebih dahulu akan mengurangi kemungkinan melakukan kesalahan saat membayar fee yang sebenarnya nanti. Nah, ini artinya begini teman-teman ya. Saya sudah memberitahukan ya di video sebelumnya, saya melakukan transfer fee ya. Nah, dengan kode prasasti ya. Nah, itulah gunanya pembelajaran bagaimana cara membuat prasasti, membuat dompet. Di sini sangat berguna dan dianjurkan teman-temannya. Sebelum masuk mainnet, pelajari ya teman-temannya. Dipelajari dulu supaya nanti tidak kelabakan kita. Anda dapat membuat dompet uji Pi dengan mengklik Pi browser di menu aplikasi Pi dan masuk ke menu wallet. Oh, ini tidak perlu dibaca ya teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin sudah memahaminya. Tindakan pencegahan lainnya kesenjangan antara foto dan wajah asli. Nah, ini syarat yang keempat ya teman-teman ya untuk melakukan verifikasi KYC. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kunci autentikasi KYC adalah apakah ini benar-benar Anda. Ini bukan hanyalah masalah teks yang ditulis di atas kertas, tetapi juga wajah asli. KYC penuh belum dimulai, namun ini adalah elemen yang perlu Anda persiapkan mulai sekarang. Saat melakukan verifikasi KYC, kira-kira item berikut diperiksa. Ambil foto paspor atau ID Anda, memotret wajah Anda, ambil foto Anda memegang paspor atau kartu identitas. Nah, itulah persyaratan untuk melakukan KYC ya teman-teman ya. Waduh, sangat panjang teman-teman. Oh, sedikit lagi teman-teman. Akan saya lanjutkan. Saat ini, jika gambar wajah yang terdaftar di paspor atau KTP Anda terlalu berbeda dengan wajah Anda, saat ini ada kemungkinan verifikasi KYC akan gagal. Ini mungkin terjadi misalnya jika kartu ID Anda tidak diperbarui selama lebih dari 10 tahun. Menghasilkan perbedaan yang signifikan dari wajah Anda saat ini. Atau di foto itu ada model rambut pendek tanpa janggut, tetapi sekarang janggutnya sangat panjang. Karena tidak diketahui sejauh mana algoritma akan mengenali perbedaan ini dengan benar selama autentikasi KYC, semakin mirip foto Anda dan diri Anda yang sebenarnya semakin baik. Seorang ahli bernama Wes Spencer telah berbicara tentang rekomendasi ini. Saat ini ia adalah pakar keamanan cyber di Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, serta perwakilan dari perusahaan keamanan bernama Pers dan juga aktif sebagai YouTuber. Ini kesimpulannya begini teman-teman ya, saya artikan. Untuk melakukan verifikasi KYC yaitu kita menggunakan paspor ataupun ID card ya atau KTP. Nah, kalau bisa KTP ya, KTP itu terbaru ya, yang sudah diperbarui. Jadi foto yang ada di KTP itu mirip dengan foto asli kita ya, wajah asli kita. Karena di sini dijelaskan bahwasanya kalau foto KTP itu terjadi 10 tahun yang lalu, ada kemungkinan itu agak berbeda dengan wajah asli kita sekarang ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah tidak begitu penting ya. Nah, itulah tadi ya teman-teman ya, tentang penjelasan syarat-syarat untuk menghadapi KYC ya, yang konon dijelaskan akan terjadi pada akhir tahun ini ya, pada bulan Desember ini ya. Dipersiapkan ya teman-teman ya, apa yang sudah saya jelaskan tadi dipersiapkan semuanya. Saya juga akan mempersiapkannya karena saya juga belum lulus verifikasi KYC ya teman-teman ya. Nah, saya akan bertemu lagi ya, membuat video-video lagi tentang aplikasi Pi Network ini. Oke, kita berjumpa lagi di lain waktu. Tetap semangat teman-teman ya, terus menambang dan salam pionir teman-teman.